عباده ومحو كل رسم وعاده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang terus memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya, sehingganya berkat semua yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk menambah keilmuan kita dan menambah bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang kelak mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terturunkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita disumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain ya amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Qala Allah ta'ala wa la takum minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala lu'inal ladina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'iluh labisa ma kanu yaf'alun. Wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kemudian kita sampai kepada bab yang selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab dikatakan babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini kita sampai kepada bab yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Artinya bab yang mengajak, yang di mana di dalam bab ini Al-Imam Nawawi menukil beberapa ayat dan menukil beberapa hadis yang tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada kebaikan dan kemudian mengingatkan atas sebuah kemungkaran. Sehingganya di awal bab Al-Imam Nawawi menukil satu ayat yang mana dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Al-Imam Nawawi di awal bab ini, beliau kemudian menukil satu ayat, hendaklah di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi kemudian umat-umat atau golongan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi yad'una ilal khair, kita ini ujar Allah Subhanahu wa taala diperintahkan menjadi satu kelompok
atau satu kaum atau satu umat yang mana yad'una ilal khair, yakni yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan kemudian memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah dari perbuatan mungkar. Sehingganya kalau kita nih, ujar Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jadi kita mengajak kepada kebaikan, kemudian menganjurkan kepada sebuah perbuatan ma'ruf, dan kemudian mencegah atau mengingatkan orang untuk meninggalkan perbuatan mungkar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, maka kalian adalah orang-orang yang beruntung. Artinya bilanya kita hendak menjadi orang yang beruntung sesuai apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, maka kita harus mengajak orang kepada kebaikan, kemudian memerintahkan kepada perbuatan ma'ruf, dan kemudian mengingatkan atau melarang orang untuk kada menggawi yang mungkar. Sehingganya di ayat selanjutnya yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ukhrijat linnas, yang pernah kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa mengajak orang melakukan perbuatan baik, dan kemudian melarang orang untuk melakukan perbuatan mungkar. Makanya kita ini dikategorikan sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Sehingganya pernah suatu hari saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu di zamannya Al-Imam Al-Ghazali. Di zamannya Al-Imam Al-Ghazali, ketika itu di Masjidil Aqsa, di mana saat itu semua para anbiya dan para aulia dan imam-imam terdahulu ketika itu berada di Masjidil Aqsa. Maka ketika itu Nabi Allah Musa alaihi salam bertakun lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sabda baginda Rasul yang mengatakan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya ibani Israil. Kata ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati, orang-orang, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama umatku, ujar baginda Rasul nih. Artinya ulama umatku, ulama artinya setelah zamanku, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka anbiya ibani Israil, layaknya para nabi Bani Israil. Lalu Nabi Allah Musa kemudian bertakun kepada baginda Rasul tentang hadis yang diucapkan oleh baginda Rasul yang menyamakan tentang para ulama dengan nabi-nabi Bani Israel. Apa maksudmu wahai Muhammad, ujar Nabi Allah Musa. Jadi ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau artinya ujar baginda Rasul, amun hendak tahu, ujar baginda Rasul, hadanglah Yazidin, kukiawakan salah satu umatku, yang mana ketika itu dipanggil yang dikiau lawan baginda Rasul adalah Imam Ghazali. Jadi ketika datang Imam Ghazali, kemudian ditakuni lawan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi ujar Nabi Allah Musa, siapa namamu? Yaman ismuk, kata Nabi Allah Musa. Artinya namamu siapa? Ujar Nabi Allah Musa. Lalu ujar Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Artinya langsung disambat, artinya Sidin bin Abah Sidin, kan lawan bin kayak Sidin. Jadi ujar Nabi Allah Musa, yang kutanyakan namamu bukan nama abahmu atau nama kakekmu, ujar Nabi Allah Musa. Jadi ujar Imam Al-Ghazali, bukankah hal yang sama pernah terjadi kepadamu wahai Nabi Allah Musa? Ketika Allah bertanya kepadamu,
wahai Musa, apa itu yang di tanganmu? Ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam lagi ada di Jabal Tursina. Ketika itu Nabi Allah Musa lagi mengikuti tongkat, kemudian Allah bertanya, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Lalu ujar Nabi Allah Musa, "Ini tangan, yang ini tongkatku. Dengannya aku berjalan, dengannya aku bertumpu, dan wa ahusyu ala ghanami, dan kemudian dengannya aku menggiring domba-dombaku." Bukankah Allah hanya bertanya apa itu yang ada di tanganmu? Tanpa Allah bertanya gunanya apa, gasan apa. Kada betakun ujar Nabi Allah Musa. Apa ujar Imam Ghazali? Tetapi engkau menjawab bahwa ini adalah tongkatku, dengannya aku berjalan, dengannya aku bertumpu, dan dengannya aku menggembala kambingku. Maka ujar Nabi Allah Musa, "Benarlah yang engkau katakan wahai Muhammad, bahwa ulama-ulama umatmu sama dengan kedudukan Bani Israel. Karena perintahnya sama kepada mereka para ulama, layaknya mereka para Bani Israel yang diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dan ini tugas umatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kada sekedar kepada para ulama aja. Artinya dari setiap kita pun, artinya setiap kita nih ada pandang itu, kemudian oh orang ini misalnya lain orang alim, atau ini orang bukan ulama atau segala macam. Yang namanya tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda Rasul adalah kita ini diperintahkan untuk mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang untuk melakukan keburukan. Sehingganya itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu ujar Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik umat ketika kalian kemudian memerintahkan kepada memerintahkan kepada kebaikan dan melarang orang untuk berbuat mungkar. Bahkan dari guru-guru kita mengatakan bahwasanya ujar guru-guru kita bahkan setiap dari kita orang-orang yang bermaksiat pun ujar salah satu dari guru-guru kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiat pun diperintahkan untuk artinya amar ma'ruf nahi mungkar ketika mereka berhenti dari perbuatan mungkarnya. Contoh Sidin, ketika ada misalnya orang nang ketujuh mabuk misalnya ujar Sidin, atau orang nang ketujuh judi misalnya ujar Sidin. Ketika inya berhenti melakukan itu, artinya kada lagi mabuk nih, atau inya kada lagi berjudi, maka inya tetap diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya Sidin contoh orang nang lagi mabuk tadi. Ketika inya sadar inya kada lagi mabuk, inya memerintahkan kepada orang, ikam jangan mabuklah aja misalnya. Karena jar mabuk itu kada baik, kemudian dampaknya kepada kesehatan kada bagus, misalnya ini segala macam. Maka ini pun ujar guru-guru kita termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika itu inya berhenti dalam keadaan yang kada baik. Maka sama apalagi kita yang ibaratnya kada menggawi yang kada baik. Maka kita tetap diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk amar ma'ruf nahi mungkar agar kiranya kita digolongkan sebagai orang-orang yang dikatakan oleh Allah khairu ummah. Ini orang sebaik-baik umat. Ini umat yang terbaik ketika kita bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khudil afwa, artinya berikanlah maaf. Ya, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya ketika Allah memerintahkan khudil afwa, ini khud man ma'afaka min amwalihim wa ma'atauka bihi min syai'in fakhudhu. Artinya kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul, berikanlah maaf kepada mereka yang berbuat zalim kepada kalian. Ya, orang-orang yang istilahnya mungkin ya zalim lawan kita pribadi. Artinya mungkin menyambati kita kah, atau kemudian ghibah kita kah, atau bahkan ibaratnya zalim lawan kita, maka khudil afwa.
Artinya berikanlah maaf kalau itu berkaitan dengan hak-hak kita pribadi. Tetapi ketika inya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, inya sudah melewati batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah inya melakukan maksiat kah atau kemudian melanggar perintah atau apa segala macam, maka wa'mur bil urfi, artinya kemudian ajaklah inya kepada perbuatan yang baik. Artinya di sini perintah Allah adalah ketika itu bersinggungan dengan perintah-perintah Allah. Makanya dikatakan bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemaaf jika itu berkaitan dengan hak-hak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam banyak kisah, di dalam banyak sirah dan sejarah, sering kita rancak kita mendengar kayak apa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada baginda Rasul. Yang baginda Rasul sembahyang diandaki kotoran, yang baginda Rasul lagi tawaf ditarik syalnya kemudian sampai gulunya baginda Rasul itu sampai memerah aja, sampai habang nih karena saking kuatnya orang ya menarik. Belum baginda Rasul yang diludahi, belum baginda Rasul yang ini segala macam. Jika itu berkaitan dengan hak-hak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya waktu itu nih baginda Rasul kada pernah sarik, bahkan kemudian memaafkan kepada mereka yang berbuat zalim kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka kada ada lagi yang namanya maaf dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu sudah melanggar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berkaitan dengan hak-haknya Allah. Tetapi kalau itu berlaku dengan hak-hak pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul kada pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama. Makanya di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Uqbah. Ujar baginda Rasul, "Ya Uqbah, silman qata'ak wa a'ti man haramak wa a'rid amman dhalamak." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau wahai Uqbah, artinya kita diuji kepada Sayyidina Uqbah, khususnya kepada kita umumnya sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar baginda Rasul, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, jika engkau ingin dikatakan sebagai orang yang hebat, maka ujar baginda Rasul, sil man qata'ak, maka sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepadamu." Kita nih ibaratnya ada orang nang ibaratnya memusuhi lah, entah orang kada ketujuh kah lawan kita atau apalah segala macam, lalu memutus silaturahmi dari kita. Maka perintah baginda Rasul, sil ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sambung ujar baginda Rasul. Kita disuruh menyambung silaturahmi kepada orang yang justru memutus silaturahmi dari kita. Kalau kita nih sesama, artinya saling silaturahmi apa segala macam, itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita bisa menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus, maka itu termasuk orang yang hebat kata baginda Rasulullah SAW, karena itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang namanya memutus silaturahmi itu adalah perbuatan yang mungkar. Makanya diperintahkan baginda Rasul untuk menyambung agar kita bisa melakukan perbuatan yang amar ma'ruf. Wa'ati man harama, kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, dan berilah kepada orang yang justru kada pernah memberi kita. Kalau kita lah memberi kepada orang yang memberi, yang bebarian nih, yang memberi, misalnya pian memberi siapa, kemudian sidin membalas, kemudian pian balas lagi, itu adalah hal yang biasa. Tapi ada orang yang kata ujar baginda Rasulullah SAW, kada pernah memberi kita, kemudian kada tahu menahu segala macam, tapi kita tetap memberi kepada mereka, maka ini adalah salah satu perbuatan yang luar biasa ujar baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wa'afu man dhalamak, kemudian maafkanlah kepada orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Artinya ini kalau berkaitan dengan kita pribadi, orang yang zalim lawan kita, menyambati kita apa segala macam, maka ujar baginda Rasul, afu amman dhalamak, dan kemudian maafkanlah kepada orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Itu yang biasanya ngalih lah ibaratnya kalau kita bisa memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Salah-salah malah justru bisa kita balas. Tetapi kita bisa memaafkan ujar baginda Rasul,
Di situ ada nilai dakwah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat contoh yang langsung diberikan kepada lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasul yang kemudian pergi ke kota Taif. Ya, ketika baginda Rasul telah ke kota Taif, baginda Rasul dihamput orang, kemudian bahkan sampai di dalam riwayat itu pelipis atau dahi baginda Rasul itu sampai berdarah karena dilampari pakai batu. Ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar malaikat, "Apa jika engkau mengizinkan wahai Muhammad, maka akan aku timpakan gunung ini kepada mereka." Tetapi ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La bar'artajil uqbana." Ada ujar baginda Rasul, tetapi aku berharap kelak ujar baginda Rasul dari sulbi-sulbi mereka akan keluar keturunan-keturunan yang justru membela agama ini ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hanya dimaafkan lawan baginda Rasul, tetapi bahkan didoakan lawan baginda Rasul bahwa kelak ujar baginda Rasul orang-orang Taif inilah keturunan-keturunan yang selanjutnya yang justru akan membela agama ini ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terbukti bahwasanya di kota Taif banyak keluar atau dilahirkan para ulama-ulama yang membela agamanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diajarkan lawan baginda Rasul lawan kita, bahwa kita bilanya berkaitan lawan hak-hak kita maafkan selama itu kadang melanggar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi ayat yang kemudian dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, yang dinukil oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, sampai kemudian dikatakan oleh beliau wa ammal ahaditsu, dan kemudian adapun hadis-hadisnya di antaranya ujar Al-Imam Nawawi fal awwalu, adapun yang pertama, hadis yang pertama. Bahwasanya dikatakan hadis yang pertama dari bab amar ma'ruf nahi mungkar atau hadis yang ke-191 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau. Ujar baginda Rasul, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, ada yang melihat perbuatan mungkar, ada yang melihat perbuatan maksiat, ada yang melihat perbuatan yang kada baik, yang justru itu dilarang di dalam syariat kita, maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam falyughayyirhu biyadihi, maka haruslah ia mencegahnya, merubahnya atau kemudian menindaknya biyadih dengan tangannya. Dengan tangan di sini, maka ulama-ulama mengatakan maksud dengan tangan di sini bukan berarti dengan kekerasan. Ada ini dengan tangan artinya dengan pukul atau apa kada. Tetapi ujar para ulama maksud biyadih di sini adalah kemudian bisa dikatakan biyadih ini adalah sebuah kekuasaan. Artinya mungkin itu kekuasaan karena ini misalnya orang yang berkuasa misalnya di situ, atau orang yang dipandang, atau orang yang dituhakan lah ujar kita di satu tempat tadi, maka karena inya dipandang orang atau karena inya bisi kekuasaan atau apa segala macam yang istilahnya inya ada kuasa lah, maka dengan kuasanya tadi inya harus merubah perbuatan mungkar. Misalnya contoh dikatakan kekuasaan bisa jadi kayak orang-orang yang ada kedudukan, entah itu kayak misalnya tetua kampung, atau kemudian ada RT, ada RW, ada kemudian camat, atau kemudian lebih tinggi lagi kayak bupati, gubernur misalnya, atau segala macam lah, yang mereka ada kuasanya, maka dengan kekuasaan mereka memberikan kebijakan misalnya. Kayak misalnya bulah peraturan kah, bahwa misalnya peraturan ini dibikin bahwa mungkin karena maraknya judi misalnya, barang siapa aja yang kemudian ketahuan melakukan judi ini segala macam, maka akan dilakukan hukuman ini atau apa segala macam. Itu namanya dengan biyadih, artinya dengan kekuasaan yang inya miliki.
Atau kemudian kayak Jerun tadi misalnya kayak tetuha kampung misalnya karena sidin dipandang apa segala macam, lalu kemudian maulah peraturan artinya adat istiadat, barang siapa menggawi maksiat atau apa segala macam maka misalnya nih akan diadakan takzir di sekitar kampung. Ini yang namanya baliyughayyirhu biyadih, artinya dengan kekuasaan yang ia miliki. Biyadih dengan tangannya, artinya kan kalau diartikan secara bahasa biyadih itu adalah dengan tangan. Artinya dengan tangan tadi bukan berarti dengan kekerasan, entah memukul apa segala. Justru itu dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ujar Allah, "Ud'u ila sabili rabbik." Maka ajaklah mereka ke jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala, artinya kembali kepada Allah apa bil hikmah. Pertama Allah memerintahkan bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah itu bisa dengan apa yang dicontohkan baginda Rasul ketika beliau awal-awal baginda Rasul berdakwah menyebarkan agama Islam. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam bukan dengan kekerasan, bukan dengan apa segala macam, tetapi dengan hikmah, yakni dengan akhlaknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak mendengar kisah kayak apa baginda Rasul dikenal dengan akhlak beliau yang mulia. Bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang dikatakan al-amin atau orang yang dipercaya. Atau kemudian baginda Rasul dikatakan kada pernah berdusta apa segala macam. Ini akhlak yang ditampakkan oleh baginda Rasul. Ketika itu baginda Rasul berdakwah dengan akhlak beliau, maka ini termasuk dengan hikmah. Artinya kemudian dengan akhlaknya, dengan budi pekerti baginda Rasul yang luar biasa, banyak orang-orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam karena melihat akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul maksudnya dengan biyadih tadi bukan dengan kekerasan tetapi dengan kekuasaan, bukan justru kemudian dengan melakukan pukul apa segala macam, justru itu dilarang lawan Allah dan baginda Rasul. Makanya di dalam Al-Quran yang pertama diperintahkan Allah bil hikmah, ini dengan hikmah, dengan akhlak, dengan contoh segala macam, itu yang diajarkan oleh Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai ujar baginda Rasul kita melihat kemungkaran, kita melihat perbuatan yang kada baik nih, kita kada bisi kekuasaan juga, artinya kita bukan orang yang berkuasa. Maka ujar baginda Rasul, fa ilam yastati fa bilisani. Kalau kita kada bisi kekuasaan, kita kada bisa juga, maka paling kada fa bilisani, ini dengan lisan kita. Yang kita nasihati kah, atau kita padahi kah, atau kita ibaratnya menyampaikan hal-hal yang kemudian diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kita harus meninggalkan perbuatan mungkar dan melakukan perbuatan yang baik. Artinya itu pun dengan cara yang bagus. Makanya kan di dalam ayat yang ulun baca tadi tentang bil hikmah, selanjutnya Allah mengatakan wal mau'izatil hasanah, jadi dengan nasihat yang baik. Cara menyampaikannya yang bagus. Jangan kemudian kita langsung menghakimi atau kemudian menghukumi orang. Karena yang namanya menghakimi dan menghukumi itu bukan tugas kita manusia, tetapi tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah yang menghakimi, oh ini hambaku salah, ujar Allah taala. Tetapi tugas kita adalah mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan kemudian misalnya nih kita hendak mengajak orang kepada perbuatan baik. Melihat orang kada sembahyang misalnya, ayo kita ajak sembahyang dengan cara yang bagus. Yuk kita sembahyangan ke masjid misalnya, atau ayo kita sembahyang berjamaah atau apalah segala macam. Atau kita ingatkan misalnya sudah sembahyang kah belum, atau artinya dengan cara-cara yang baik. Jangan kena kemudian sementara kada sembahyang sembahyang masuk neraka pian kada sembahyang ya. Ini caranya salah. Tetapi dengan lisan tadi penyampaiannya pun harus bagus. Kalau misalnya kita kada bisa juga nih menyampaikan dengan lisan, artinya kita kada mampu nih, maka fa'ilam yastati fa biqalbi, kalau kada bisa juga maka dengan hati. Maksudnya dengan hati kayak apa? Ya ini kemudian hati kita kada menerima perbuatan orang nang kada baik tadi. Setidaknya kita melihat orang menggawi maksiat atau menggawi perbuatan mungkar atau apa segala macam, kita kada kau menagur, kita kada kau merubah, paling kada hati kita menolak perbuatan itu dan kita membenci perbuatan maksiat tadi. Karena kalau sampai kita diam aja gin lah, maka ujar Imamul Haddad ridha bi maksiatin maksiatun.
Ujar Imamul Haddad, ujar Sidin, kita diam. Kita ridha ketika orang melihat kita nih, melihat orang berbuat maksiat, tetapi kita diam dan hati kita kada menolak, maka itu termasuk perbuatan maksiat juga. Contoh misalnya kita melihat orang menggawe perbuatan mungkar, artinya kada baik nih digawe, artinya kita melihat oh ini misalnya oh ini jelas nih maksiat, kita melihat, tetapi hati kita kada ada sedikit pun kemudian menolak atau membenci perbuatan maksiat tadi, maka diamnya kita itu termasuk perbuatan maksiat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar baginda Rasul, artinya dengan hati kita pun yang menolak atau kada menerima aja itu sudah termasuk adhaful iman, adalah salah satu benteng terakhir dari keimanan kita. Artinya kalau hati kita sudah kada menolak, kada ibaratnya melihat orang melakukan maksiat, kita hati kita ibaratnya kada menolak, kada pun kemudian kada benci juga, maka berarti iman kita sudah di ujung, artinya sudah di akhir apa benteng pertahanan iman kita juga. Tapi kalau kita setidaknya menolak kemudian membenci perbuatan maksiat tadi, maka itu adalah salah satu benteng yang kemudian menguatkan keimanan kita. Tapi kalau sampai kita kada benci, berarti ada yang salah dengan iman kita yang diam melihat perbuatan maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka tugas kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kemudian kita saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mengingatkan agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan, yang mencegah kepada keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan hamba yang semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita hajarkan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah yang jiran kita yang di antara kita sakit, mudah Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.